Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Minati Fijrina dengan NIM 2020208151. Di sini saya akan menyimpulkan hasil ceramah saya yang selama 6 kali berturut-turut. Alhamdulillah kita semua sampai saat ini masih diberi kesehatan jasmani dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita semua dapat berkumpul dalam acara ini. Salawat serta salam tak luput mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin. Hadirin yang kami muliakan, ilmu pengetahuan memberi kita pemahaman mengenai pentingnya menuntut ilmu sebagaimana telah diberikan contoh Allah melalui firman pertama yang turun, bahwasannya Allah mengajari Nabi Muhammad untuk membaca. Selain itu, dalam surat Al-Mujadalah ayat 11 menjelaskan mengenai kedudukan orang yang menuntut ilmu. Allah akan meninggikan derajat orang yang berilmu. Tanpa ilmu, pengetahuan seseorang akan buta dengan apa yang ada di sekitarnya. Oleh sebab itu, jangan letih untuk menuntut ilmu setinggi-tingginya. Demikian yang saya tuturkan hasil simpulan dari ceramah yang pertama kali saya. Apabila ada kurang kata, saya mohon maaf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan melanjutkan hasil rangkuman ceramah saya selama 6 kali berturut-turut, dan ini yang kedua. Saya akan menyimpulkan tentang ceramah tentang pergaulan bebas. Alhamdulillah saya ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena sudah diberikan nikmat untuk dapat berkumpul dalam ruangan ini. Tidak lupa saya lantunkan salawat kepada junjungan Nabi Muhammad SAW karena sudah mengangkat kita semua dari zaman kegelapan hingga ke zaman sekarang. Izinkan saya untuk dapat membagikan sedikit ilmu mengenai pergaulan bebas. Pergaulan bebas kini sudah menjadi hal yang sangat meresahkan di masyarakat. Dengan adanya kejadian tersebut, diwajibkan para orang tua mengawasi anak-anak secara ketat lagi. Biasanya, kebanyakan orang tua hanya mengawasi anak saat berada di rumah saja. Namun, perlu diketahui bahwa semakin dewasa anak, maka harus lebih ditingkatkan lagi pengawasannya, khususnya bila anak Anda sudah mulai menyukai lawan jenis. Hal ini demi kebaikan anak-anak dan Anda sebagai orang tua. Pastinya Anda tidak mau dan jangan sampai anak-anak Anda yang sudah dititipkan Allah Subhanahu wa taala malah terlibat dengan pergaulan bebas. Oleh sebab itu, dalam pertemuan kali ini bertujuan agar kita semua dan keluarga dijauhkan dari dunia pergaulan bebas yang akan merugikan diri sendiri. Perlu adanya bimbingan dan juga ada pengawasan orang tua kepada anak-anak secara ketat setiap harinya. Demikian rangkuman ceramah saya kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan hasil rangkuman ceramah saya. Hari ini saya akan berceramah tentang bersedekah. Sebelumnya, marilah kita mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan karunia-Nya kita bisa sama-sama berkumpul di sini dalam keadaan sehat. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan memberikan ceramah mengenai sedekah. Sedekah merupakan perilaku terpuji yang sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa taala dan sangat dianjurkan bagi kita yang mempunyai rezeki yang lebih. Harta yang kita miliki sebagiannya adalah hak orang-orang yang tidak mampu. Jadi kita harus mengeluarkan hak mereka agar harta kita menjadi bersih.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah mengajarkan kepada umat-umatnya untuk mengutamakan bersedekah. Sedekah akan membuat hidup menjadi barokah. Allah juga berjanji bahwa bersedekah tidak membuat kita menjadi miskin. Justru Allah akan melipat gandakan harta yang sudah kita sedekahkan. Semoga dengan bersedekah akan memberi manfaat bagi kehidupan kita di masa yang akan datang dan membuka pintu rezeki seluas-luasnya. Demikian yang bisa saya sampaikan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan melanjutkan untuk rangkuman ceramah saya yang ketiga kali, dan di sini saya akan membawakan tema jodoh. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan senantiasa memberikan nikmatnya serta karunia-Nya kepada umatnya. Nikmat tersebut harus selalu Anda syukuri kepada kapan dan di mana saja. Pada kesempatan hari ini, izinkan saya untuk menyampaikan sepatah dua patah tentang jodoh. Pada pertemuan hari ini, kita akan membahas tentang jodoh. Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwasannya jodoh itu telah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jodoh itu masih menjadi sebuah misteri. Bahkan sampai hari ini ataupun di hari pernikahan pun kita belum tentu mengetahui apakah orang yang kita nikahi adalah jodoh kita atau orang yang diciptakan untuk kita. Jodoh bisa diartikan sebagai teman hidup yang mencerminkan diri sendiri. Terdapat 3 hal yang menjadi landasan bahwa orang tersebut layak untuk dijadikan pendamping. Pertama, pilihlah orang yang pemaaf apabila kita berbuat salah meskipun sangat sulit mendapatkan pasangan yang baik. Kedua, pilihlah orang yang bisa memaklumi dan menerima setiap kekurangan kita, karena pada dasarnya semua orang tidak ada yang sempurna, karena semuanya saling melengkapi. Ketiga, pilihlah yang bisa memotivasi kita, karena roda kehidupan terus berputar dan dapat memotivasi kita ke arah yang lebih baik. Sehingga kesimpulan yang dapat diambil dari tema rangkuman ceramah saya kali ini yaitu kita harus memilih jodoh yang bisa menuntun kita ke arah yang lebih baik dan dapat mendorong kita dalam kebaikan dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita dapat menemukan jodoh yang tepat dan berakhlak mulia. Sekian pembahasan saya kali ini. Bila ada kurang kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan hasil rangkuman ceramah saya kali ini yang berjudul berpacaran dalam Islam. Sebelumnya mari kita memanjatkan puji syukur atas nikmat dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat kepada kita semua. Pada kesempatan berbahagia ini, saya akan menyampaikan ceramah mengenai pacaran. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa pacaran kini sudah menjadi hal yang lumrah di tengah-tengah masyarakat Indonesia, khususnya para remaja. Masyarakat tidak menyadari bahwa pacaran yang dilakukan oleh anak muda zaman sekarang sudah sangat jauh dari kebenarannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah beberapa kali mengingatkan kita untuk tidak berpacaran, karena ketika seorang wanita dan pria sedang berpacaran, maka secara otomatis itu akan menyebabkan perzinahan. Mengapa demikian? Dengan hanya memikirkan orang yang kita cintai saja, kita sudah dapat dikatakan berzina. Karena setelah kita memikirkan orang yang kita cintai, tidak menutup kemungkinan jika suatu hal negatif pun akan terlintas di pikirannya. Selain zina pikiran, ada juga zina mata, yaitu dimana kita dengan penuh hawa nafsu dari setan. Yang lebih parah adalah jika seseorang itu telah melakukan zina perbuatan, yaitu ketika kita sampai bersetubuh atau berbuat hal yang tidak semestinya. Maka Allah akan melaknat orang-orang yang telah melakukan perbuatan yang demikian, seperti yang telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 32. Artinya, dan janganlah kalian mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Quran surah Al-Isra ayat 17-32.
Untuk itu kita sebagai umat Islam, marilah kita saling-saling mengingatkan untuk satu sama lain agar kita tidak terjerumus ke dalam hal kemaksiatan. Demikian ceramah saya pada kali ini. Semoga teman-teman bisa mengambil manfaat dari ceramah saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan hasil rangkuman ceramah saya yang terakhir kali ini. Temanya sholat. Sebelumnya kita harus memberikan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah Dia berikan kepada kita. Hari ini izinkan saya untuk menyampaikan sepatah dua patah kata tentang kematian. Para jemaah dan hadirin yang disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan hari ini saya akan sedikit mengulas tentang sholat. Sholat merupakan bagian terpenting dalam agama Islam, sehingga dapat diambil dari kesimpulan bahwa sholat adalah kekuatannya agama Islam. Bukan hanya itu, sholat merupakan kewajiban yang harus ditunaikan oleh umat Islam. Dalam sholat sendiri terdapat makna yang lebih dari kewajiban yang seorang muslim. Bahkan sholat adalah bukti keimanan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dapat dikatakan bahwa dalam membedakan umat Islam yaitu dari sholat yang dikerjakannya. Sebelum mengakhiri pertemuan kali ini, marilah kita sama-sama berdoa semoga dimasukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang tidak melalaikan sholat. Cukup sekian ceramah saya kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.